Masih mau nunggu. Oh, Bu Ike. Oke, selamat datang, Assalamualaikum, Pak. Bu Ike. Nih, pulau banget. Oke. Sudah, masih berapa, Bu? 100 ya? Oh iya, saya kok juga enggak hafal kalau jumlahnya ya. Oke, oke. Ya, ya. Oke, monggo Pak Wan kalau misalnya mau dimulai. Oke, terima kasih, Bu Ike. Teman-teman ini sudah pada hadir atau masih di eh, masih pada sholat atau ada yang masih sholat? Oke, suara saya dengar ya, teman-teman ya. Oke, Pak Wan, jelas. Oh, dengar ya. Eh, Terima kasih. Kita mulai ya. Nanti kalau bisa teman-teman bisa Recording in kadang sinyal itu juga berpengaruh undangannya ke kami ya. Alhamdulillah, mungkin perkenalan dulu ya teman-teman. Nama saya adalah Agung Evi Rahmawan, saya biasa dipanggil Awan. Saya juga alumni mahasiswa UB. Saya adalah ahli jenjang di tahun 2009. Saya sekarang sedang melanjutkan S2 di Magister Manajemen Rumah Sakit di UB juga. Kalau sehari-hari saya di RSU Unisma. Kalau secara profesi sebenarnya saya perawat, tapi di sana karena ada kebutuhan manajer pengembangan bisnis dan strategi, kebetulan kita diberikan amanah mulai sejak tahun 5 tahun yang lalu kita sudah tidak di perawat. Jadi secara singkat ini saya mohon maaf ya kalau memang ada suara-suara sedikit musik karena memang posisinya pas tidak di tempat sepi tapi di kafe jadi sambil nge-zoom ya. Jadi agak sedikit-sedikit ada suara. Pada prinsipnya teman-teman semua ketika teman-teman ini menjadi seorang perawat, kalau kita punya kemampuan dan talenta yang lebih biasanya kita bisa kemana-mana. Saat ini bahkan seorang perawat bisa menjadi seorang direktur kalau memang diizinkan ya, karena memang secara undang-undang terbaru perawat pun bisa menjadi direktur rumah sakit. Jadi teman-teman kalau memiliki kemampuan atau punya klinik atau punya rumah sakit bisa ke sana. Kali ini kita nanti akan diskusi ya, lebih banyak diskusi atau mungkin kita lebih banyak tentang komunikasi mengenai masalah infeksi nosokomial atau pencegahan pengendalian infeksi di rumah sakit atau kalau dulu bisa dikenal adalah nosokomial. Nanti kalau selama perjalanan kuliah, kalau memang misalkan ada sesuatu hal yang mau diklarifikasi atau mau apa, monggo nanti bisa session atau apa nanti ini ya. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman ya. Oh ya, jadi ini kita bicara tentang kewaspadaan standar ya. Kalau kewaspadaan standar ini, oh sorry, ini yang keluar ini ya. Oh keluar ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi kita bicara tentang kewaspadaan standar itu sebenarnya adalah bagian dari kewaspadaan isolasi yang memang di kewaspadaan isolasi itu terbagi dua antara kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Kalau transmisi itu kita lebih fokus pada transmisi penyakit itu lewat droplet, airborne atau lewat kontak. Kalau kontak itu ciri khasnya adalah sentuhan. Kalau droplet sama airborne itu ciri khasnya adalah percikan ya. Kayak COVID itu masuk ke airborne sama droplet. Kemudian kayak batuk dan lain-lain seperti itu misalnya. Nah, itu fungsinya adalah nanti pada ketika seorang pasien datang ke rumah sakit itu nanti kita hubungannya pada pemilihan pasien. Jadi ditempatkan di mana dan lain-lain itu masuk ke sana. Nah, ini perkenalan dulu aja. Nama saya adalah Guru Firaman Awan ini tadi ya. Em, ini CV yang agak lama ya. Organisasi saya di bagian di BPPNI Kota Jawa Timur di bagian Infocom, di DPD Kota Malang juga sebagai Infocom, kemudian aktif di Perdalin sebagai wakil ketua, Perdalin Cabang Malang Raya, kemudian BP juga di bagian Infocom,
kerjasama. Kemudian saya juga aktif di Persatuan Humas RI ya, di pengurus pusat maupun di wilayah Jawa Timur. Kemudian ini juga kita sedang menyongsong membuat himpunan perawat NU. Jadi insya Allah nanti segera akan diterbitkan. Kemudian pekerjaan riwayat saya pernah menjadi manajer umum, pernah juga menjadi manajer pendamping hukum, humas dan pemasaran. Sekarang berganti nama menjadi manajer strategi dan pengembangan bisnis. Jadi ini kerjaannya cukup banyak. Jadi teman-teman memang tidak di luar dari keperawatan, tapi insya Allah masih ini. Kemudian juga sebagai pengawas tadi pernah, kemudian juga masih aktif di komite keperawatan sama sekretaris komite PPI. Gitu, sebenarnya. Ini harapannya memang semuanya memahami tentang pelaksanaan standar, kemudian juga memahami program PPI dan lain-lainnya. Ini kalau di saat ini memang puskesmas, rumah sakit dan lain semuanya ini sedang bersiap-siap dalam mengembangkan peningkatan mutu baik akreditasi maupun yang lain. Jadi semuanya sudah dalam keadaan siap-siap akreditasi. Dan PPI ini adalah masuk bagian daripada seperti itu. Nah, di program PPI ini sebenarnya kita adalah banyak ya. Kalau pas dan standar itu banyak. Jadi ada beberapa materi yang memang perlu disampaikan, tapi banyak sekali. Tapi dalam kelas standar itu, yang kita fokuskan tidak pada programnya, tapi pada kelas standar itu adalah meliputi kebersihan tangan, kemudian pelindungan APD, kemudian pengendalian lingkungan limbah, pengelolaan peralatan pasien, penyuntikan yang aman, penempatan, kesehatan petugas, sama kebersihan pernafasan dan juga batu. Ini adalah kelas standar yang nanti akhirnya akan kita pelajari teman-teman. Secara gambarannya adalah kebersihan tangan ini adalah sesuatu hal yang memang pasti harus dilakukan oleh teman-teman ketika teman-teman melakukan mau praktik di rumah sakit ya. Ketika nanti sudah nurse, kemudian praktek semua mahasiswa yang memang ada di sana untuk yang melakukan profesi nurse pasti harus mendapatkan pelatihan PPI. Baik itu secara internal dari rumah sakit yang akan dipraktek ataupun yang melalui lembaga lain seperti itu. Kemudian APD ini adalah bagaimana teman-teman melindungi diri kita terhadap risiko-risiko paparan infeksi yang ada di rumah sakit. Salah satu yang memang masih pasti ada itu adalah bagaimana kita menggunakan masker. Jadi masker ini dipakai ketika memang em, risiko pada infeksi akibat pernafasan itu muncul. Ketika teman-teman misalkan sedang praktek atau di ruang apa namanya ya kayak isolasi ya, isolasi TB misalkan itu pasti pakai APD yang benar. Kemudian ketika teman-teman masuk ke ruang ICU, di mana memang kondisinya adalah teman-teman sedang sakit ataupun yang lain, di mana pasien juga rawan tertular penyakit, nah itu juga masuk ke sana. Terus kemudian lingkungan itu terkait dengan bagaimana limbah diatur. Jadi kalau tempat sampah infeksius tapi dibuang kemana, kemudian kalau misalkan kamar operasi bagaimana sih cara pembersihannya, ruang ICU seperti itu diatur semuanya. Karena memang pada risiko-risiko area seperti itu, kadang-kadang muncul banyak risiko ketika memang tidak dibersihkan secara maksimal. Kemudian seperti pengelolaan limbah, peralatan pasien. Pengelolaan peralatan pasien ini apa namanya? Juga ketika memang alat-alat yang kita terbagi menjadi macam-macam banyak itu ya, sterilisasinya itu kita tidak terlaksana dengan baik, risikonya akan menjadi masalah di sana. Dan risiko transmisi dan lain-lain. Oke, sebelum kita masuk ke sana, ada nggak yang teman-teman ini semua basicnya adalah SMA ya? Ada nggak yang pernah datang ke rumah sakit? Sorry, mungkin menunggui saudaranya atau menunggui keluarganya sedang sakit, ada pernah pengalaman nggak? Ini pada di Malang atau pada di luar Malang kira-kira teman-teman? Ini ada yang mau unmute, mau sebagai volunteer unmute ya. Ketua kelas ada nggak ketua kelas? Ayo, ini nggak ada ketua kelasnya ya. Bisa nggak ada ketua kelas ini? Ayo, mana ini yang mau membuka mic-nya? Mbak Mbak Alfi, Wes, Mbak Alfi. Ini Mbak Alfi, Alfi Arindia yang kelihatan di saya. Bisa di unmute Mbak? Bisa nggak ya unmute? Oke. Iya, Mbak Alfi dari mana Mbak? dari Madiun. Oh di Madiun. Ini berarti posisinya di Madiun atau di Malang?
sekarang di Malang. Oke, pernah pernah nungguin temennya atau saudaranya yang sedang sakit di rumah sakit? Pernah. Oke, kira-kira pernah nggak menjumpai sesuatu yang sekiranya menurut Mbak Avi ini tidak pas ya? Misalkan contoh, ada saat mau nyuntik tidak ada tempat sampahnya, atau pernah nggak jumpai kayak gitu? Pernahnya sih mungkin kalau waktu itu pernahnya taunya perawatnya itu emang ngasih obat sih ntar cuma emang sampahnya itu dibawa sama perawatnya gitu nggak dibuang di tempat sampah. Oke, siap, siap. Em, sekarang saya nanya nih, punya stetoskop nggak teman-teman? Biasanya mahasiswa itu kalau punya ya, punya. Oke, pernah dibersihkan nggak kira-kira? Pernah dibersihkan nggak? Perlu nggak kira-kira stetoskop dibersihkan? Mbak Rizky, bisa unmute? Mbak Rizky Nurfadila. Ya, Eh, kalau stetoskop belum pernah dari saya. belum pernah dibersihkan. Oke. Bayangkan kalau rumah sakit ini sudah berdiri lebih dari 15 tahun misalkan. Terus kemudian stetoskopnya tidak pernah dibersihkan sama sekali. Kira-kira bisa nggak menularkan penyakit? Nah, itu salah satu bagaimana cara penata laksanaan alat yang memang kalau tidak dilakukan dengan baik risikonya adalah. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara HIS itu adalah salah satu masalah kesehatan yang di seluruh dunia. Di mana ini sebenarnya pasien ini ketika masuk dalam keadaan yang tidak ada masalah, tetapi ketika dia pulang itu dapat masalah. Contoh, pasien datang hanya dengan demam, gitu ya, atau mungkin gatal. Tapi ketika karena dicampur-campur warnanya, akhirnya pasien pulang dengan TB seperti itu. Ya, itu juga menjadi masalah. Terus kemudian atau pasien terpasang kateter, terpasang kateter tidak ada edukasi yang harusnya dipasang cuma 3 hari, tetapi sampai 15 hari di rumah sakit tidak dilepas kateternya. Akhirnya terjadi infeksi. Atau misalkan pada tindakan operasi di mana memang apa namanya kamar operasi tidak ditangani dengan benar, alat-alat tidak dilakukan dengan disertikan dengan benar, akhirnya pasien dioperasi menjadi masalah. Bahkan ada beberapa pasien yang dilakukan operasi sampai terjadi infeksi, ya, seperti itu menjadi masalah. Nah, sebenarnya pengertian HIS itu adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama proses perawatan, di mana memang pasien ini datang tidak apa-apa. Kemudian ketika dia pulang menjadi ada masalah infeksi atau di rumah sakit dirawat dia ada infeksi. Kemudian juga terjadi pada petugas. Nah, salah satunya adalah flebitis. Saya ingin teman-teman sudah diajari ya flebitis ya, pasang infus ya, seperti itu. Nah, itu juga kalau tidak dirawat dengan benar, semuanya adalah infeksi. Atau yang paling berat itu adalah ketika teman-teman ada ke ICU menemukan pasien terpasang ventilator, tidak pernah dilakukan tata laksana banding ventilator, kemudian akhirnya pasien itu jadi infeksi. Yang harusnya pasien itu bisa sembuh, tetapi karena masalah itu akhirnya pasien jadi meninggal, sama seperti itu pneumonia. Nah, itu berbahaya juga, ya. Nah, kemudian rantai infeksi ini sebenarnya dalam itu di sini ya. Sebenarnya kalau tidak ada ini, insya Allah aman. Karena ada agen, ada apa namanya reservoir, kemudian ada portal of exit, kemudian port of entry, transmisi, sama diadil. Jadi sebenarnya kalau di dalam rumah sakit itu kumannya banyak. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngambil penelitian tentang contoh risiko infeksi di rumah sakit di gagang pintu kamar mandi bisa, itu mau dilihat sebarannya banyak sekali di sana ya. Nah, itu sebenarnya tidak masalah ketika memang dia tidak masuk pada area yang port of entry-nya. Jadi contoh port of entry adalah tempat-tempat lubang-lubang yang ada di tubuh manusia. Seperti itu kemudian atau em, semacam luka pada tubuh manusia seperti karena luka operasi dan lainnya. Jadi kalau E. coli, misalkan teman-teman ya, E. coli normal ya ada di tubuh manusia ya. Di pencernaan bawah itu normal kan ada E. coli. Tapi kalau E. coli itu masuk ke dalam luka atau mungkin di dalam yang di dalam alat alat kesehatan, kemudian dia masuk akhirnya terjadi masalah di situ, banyak bakteri yang masuk ke dalam tempat pembedahannya akan menjadi infeksi, jadi seperti itu ya. Nah, semuanya ini tadi itu masuk kepada
apa namanya istilahnya adalah pada transmisinya. Jadi suara saya masih dengar ya teman-teman ya, masih ya. Soalnya kalau tulisannya ada stabil ya. Jadi kalau transmisi tadi itu adalah lewat kontak, lewat sentuhan tangan atau tangan, kemudian droplet sama airborne itu ada lewat batuan. Nah, ketika tidak ada itu, saya akan contoh adalah kepatuhan cuci tangan. Seharusnya dari satu pasien ke pasien lain itu harusnya cuci tangan. Tapi karena mungkin tidak ada edukasi tentang cuci tangan, akhirnya tertular penyakit ya. Contohnya adalah herpes. Misalkan ada satu pasien, nah herpes dirawat, kemudian terus em, apa namanya dia harusnya lepas sarung tangan, kemudian tidak lepas sarung tangan, kemudian dia sentuh ke pasien yang lain, akhirnya menyebabkan masalah infeksi. Jadi seperti itu yang menjadi muncul di sana. Sehingga sebenarnya bakteri di rumah sakit banyak, tapi ketika tidak ada transfusi tadi, sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah masuk ke port of entry, masuk saluran cerna, masuk saluran hidung, di mulut, kemudian mata dan lain-lain itu juga menyebabkan masalah infeksi di sana bisa. Seperti itu. Ini adalah program PPI di fase Ankes. Ini maksudnya adalah bagaimana kita berupaya meningkatkan risiko-risiko yang dapat menyebabkan infeksi ditangani dengan baik. Salah satunya kalau di lingkungan masih sering ya kita jumpai teman-teman ini keluarganya sakit ke rumah sakit bawa tiker, bawa apa namanya em, apa bantal, kemudian bawa tempat makan dan lain-lain. Kemudian mereka kalau malam nungguin sambil buka buka tiker ya kayak kita mau nonton nonton bola atau nonton apa gitu ya. Terus kemudian apakah itu nggak boleh? Memang sangat beresiko karena apa? Lantai-lantai di bawah di area rumah sakit itu sangat beragam sekali bakteri yang muncul di sana. Sehingga resiko ketika misalkan habis kontak dengan lantai, kita tidak cuci tangan, kemudian bisa menyebabkan masalah infeksi di tubuh manusia. Itu kalau masuk kepada pasien menjadi masalah. Tapi kalau enggak, berarti kalau tidak masuk ke pasien biasanya aman. Salah satu kalau dia masuk ke pasien, tapi pasien masuk dengan terpasang ventilator itu juga akan menjadi masalah. Nah ini kalau kita pedomannya, kalau kita bicara pedoman itu ada PMK nomor 27 masih 2017 masih dipakai tentang pengendalian infeksi di rumah sakit baik yang di Vaskes atau SKPD atau SKNPes ya. Nah, di mana penerapan prinsipnya adalah menggunakan pakaian isolasi di sana. Nah ini pedoman teknis yang dipakai itu adalah pengendalian isolasi yang terdiri dari kewaspadaan standar dan transmisi. Yang standar tadi ada 11, kalau transmisi itu sebenarnya lebih pada bagaimana upaya untuk memutus rantai infeksi melalui kontak, tadi sentuhan tangan, kemudian droplet, kemudian airborne, lewat batuan dan lain. Kemudian ada bundles, kemudian ada surveillance, ada PPI dalam edukasi dan penggunaan antibiotik yang rasional. Jadi memang kalau di dalam rumah sakit itu pencegahan infeksi yang dilakukan adalah satunya dari pasi. Makanya kalau di rumah sakit itu kalau ada mahasiswa yang praktek pasti akan diminta untuk melakukan edukasi. Edukasi yang mudah dilakukan di sana itu adalah salah satunya edukasi tentang cuci tangan, edukasi tentang penggunaan APD yang tepat dan lain-lain seperti itu. Nah, ini kalau sudah isolasi terdiri dari dua itu suasana standar dan transmisi. Kalau transmisi itu adalah transmisi juga bagaimana kita mengupayakan penularan infeksi lewat sentuhan tangan atau kontak, kemudian juga bagaimana kita memutus rantai infeksi akibat dari droplet atau airborne. Bedanya droplet dan airborne itu pada partikelnya. Kalau droplet itu dia lebih besar sehingga ketika dia bersih dia akan bisa turun ke lantai. Tapi kalau airborne dia bisa melayang-layang dan juga bisa ini istilahnya tanpa dan bersihan pun seperti batu dia juga bisa nular seperti itu. Dan itu kalau airborne APD juga akan sulit ya harus menggunakan APD masker khusus yang memang anti partikulat yang bisa memutus sampai ke sana seperti N95 dan lain-lain. Dan pas standar nanti ada banyak di sana yang memang kita pakai. Jadi kita pakai. Nah, ini waspadaan standar yang akan kita bahas sebenarnya ada banyak. Dan nanti kita akan menjadi bagian dari beberapa mulai dari kebersihan tangan, penggunaan APD, penggunaan lingkungan, kemudian bagaimana pengelolaan limbah, kemudian bagaimana pengelolaan perawatan pasien medis itu, kemudian bagaimana pengelolaan linen dan kemudian pendidikan yang aman, kebersihan pernafasan hingga penempatan pasien dan perlindungan kesehatan. Itu yang akan kita bahas nanti di waspadaan standar. Jadi seperti itu ya. Kira-kira belum ngantuk ya, teman-teman? Masih semangat ya?
Ini ternyata banyak yang off cam ya. Kalau di kami di S2 Brawijaya itu, kalau yang ada off cam dicatat biasanya. Nanti akan ditampilkan. Kalau di S1 kayaknya masih longgar ya. Kemarin Bu Ike bilang kalau bisa on cam ya, karena memang kita tidak tahu kalau malam-malam gini tidak on cam, kita nggak tahu teman-teman lagi tidur atau lagi mendengarkan ya, ada perkembangan. Ya, tapi monggo lah nanti. Tapi yang jelas kalau memang mungkin kan kita bisa on cam lah nanti. Suatu saat mungkin bisa jadi kita bertemu di dalam suatu momen, bisa saling mengenal dan mungkin kalau ada pertanyaan ataupun apa bisa dilakukan di sana ya. Nah, ini pertama tentang bagaimana kebersihan tangan. Kebersihan tangan ini semua orang yang ada di rumah sakit pasti wajib harus tahu karena memang kalau di rumah sakit ditanya pun kita akan ditanya bagaimana cuci tangannya, sudah bisa cuci tangan atau tidak. Yang penting dalam cuci tangan itu sebenarnya pada fase di mana 6 langkah cuci tangan yang harus ada. Jadi 5 momen yang paling penting itu dilakukan selain 6 langkah tadi. Jadi 5 momen itu adalah saat kita ke pasien, sebelum ke pasien, setelah tindakan ke pasien, setelah menyentuh lingkungan, kemudian setelah menyentuh cairan tubuh pasien, dan sebelum tindakan aseptik itu langsung dilakukan cuci tangan. Ya. Dan itu menjadi bagian yang penting harus dilakukan oleh seorang nakes untuk mencegah risiko infeksi akibat kontak. Jadi seperti itu. Nah, ini kebersihan tangan itu merupakan pilar dari PPI yang sangat mudah dilakukan, tapi berdampak luar biasa. Karena kalau dengan kepatuhan ini yang luar biasa, teman-teman akan dapat meminimalkan risiko infeksi kepada pasien. Terutama kalau nanti teman-teman praktek di ruang yang high care, seperti ruang picu-licu gitu ya. Picu-licu yang dia gampang sekali ketularan penyakit ya, itu harus setiap kali harus kontak dengan lingkungan, mau kontak kepada pasien itu wajib cuci tangan. Atau teman-teman pada apa namanya praktek atau mungkin profesi di ruang kombus misalkan, di mana luka bakar di pasien sangat banyak sehingga sangat besar, sehingga ketika dia ada bakteri dari lingkungan yang nempel atau masuk ke dalam luka bakarnya bisa menyebabkan sepsis dan menjadi berujung pada hal yang cukup berbahaya seperti apa infeksi dan lain-lain. Kemudian juga kalau kita bicara tentang cuci tangan itu pasti ada dua ya, cuci tangan dengan air mengalir sama yang tanpa air mengalir. Itu sebenarnya mirip-mirip tapi hanya waktu aja begitu kan. Nah, momen inilah yang penting ya teman-teman semua, bahwa ketika kita mau ke pasien, sebelum menyentuh ke pasien, kemudian sebelum tindakan aseptik, kemudian setelah menyentuh lingkungan, sebelum menyentuh ke pasien sama setelah menyentuh cairan tubuh pasien itu wajib cuci tangan. Ya, sekarang saya mau nanya nih teman-teman, ada yang mau jadi ini nggak? Kita sebenarnya kalau mau nensi pasien wajib pakai sarung tangan nggak? Ada yang mau ini guys? Ada mau jawab? Silahkan. Siapa yang mau jawab? Gantian. Tadi sudah Mbak Afi sama Mbak Rizky. Mbak Rizky sudah kabur kayaknya. Yang lain Mbak, nah ini Mbak Naida, Mbak Nadia, Nadia Zafira. Bisa on Mbak, Nadia Zafira. Kalau kita ke pasien mau nensi, perlu nggak pakai sarung tangan? Eh, Eh, menurut saya harusnya perlu nurse, tapi emang kadang tidak nah, bersentuhan dengan cairan-cairan dari pasien itu sendiri. Tidak oke. tahu. Jadi, pernah nggak jumpai teman-teman mungkin waktu ke puskesmas atau rumah sakit pernah nggak jumpai ada orang yang nensi pasien itu pakai sarung tangan? Enggak. Sebenarnya kalau kita mau kontak dengan pasien yang sekiranya tidak apa namanya, sekiranya tidak menular lewat kontak, sebenarnya tidak perlu pakai sarung tangan. Kenapa? Karena kalau dengan kita kontak dengan pasien kita sebenarnya mau pindah ke pasien lain, sebenarnya cukup cuci tangan saja. Nah, kalau penggunaan APD-nya terlalu berlebihan, mungkin kita aman, tapi resikonya kalau pada rumah sakit itu akan meningkatkan biaya bebannya. Biaya beban itu pembelian sarungan juga akan meningkat dan bahkan penyediaan stok juga akan bisa terbatas seperti itu. Dan itu menjadi tidak efektif. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya adalah kalau kita memang mau nyentuh pasien yang memang tidak menular lewat kontak,
Ya sebenarnya cukup dengan cuci tangan, tidak perlu pakai sarung tangan. Tapi kalau memang dia nular lewat kontak, ya dia boleh pakai sarung tangan, tapi ketika dari pasien satu ke pasien lainnya itu harus ganti sarung tangannya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita cukup dengan cuci tangan saja. Ini kalau kebersihan tangan ya ada 6 langkah yang kita bisa lakukan sendiri, bisa dibaca di mana-mana itu dokumen hygiene di WHO yang ada di sana. Dimana kalau tanpa air mengalir itu sekitar 20 sampai 30, tapi kalau dengan air mengalir 1 sampai 60 detik. Jadi seperti itu. Dan semuanya sama. Jadi yang paling penting adalah di momen tadi. Bagaimana momen itu dilakukan dengan benar. Jadi sebelum pasien cuci tangan, setelah pasien cuci tangan, setelah kontak dengan lingkungan pasien itu juga cuci tangan. Kemudian setelah kontak dengan cairan tubuh pasien itu wajib. Dan sebelum tindakan aseptik itu wajib. Ya. Kenapa sebelum aseptik, teman-teman? Di rumah sakit ini sudah banyak yang menggunakan port untuk injeksi. Jadi setiap mau injeksi tidak lagi suntik pada karet, tapi pada portnya. Sehingga tidak perlu menggunakan APD yang banyak, cukup kita cuci tangan, kemudian dilakukan desinfeksi di area portnya, kemudian disuntik. Udah cukup. Dan itu sekarang di rumah sakit sudah banyak dipakai sama. Jadi tidak lagi disuntik ke apa namanya ke karetnya. Karena kalau ke karet resikonya kadang-kadang sukanya adalah bocor atau mungkin risiko tertusuk jaramnya jadi tinggi seperti itu. Ya, kemudian kebersihan tangan ini juga kita ya mulai dari hand wash 40 sampai 60 detik. Kalau gelap ini 20 sampai 30 detik. Saran saya teman-teman, ketika nanti teman-teman sudah mulai untuk melakukan kegiatan praktikum atau mungkin sorry, ya sudah mulai ya, sudah mulai profesi, silakan membawa handcap masing-masing di saku. Sehingga ketika teman-teman habis kontak pada area-area yang beresiko terhadap risiko infeksi itu dapat diputus rantainya di sana. Pada keadaan normal sebenarnya kalau ada bakteri masuk ke perut kita itu aman karena memang posisinya adalah dia di apa namanya dia dihalangi oleh asam lambung. Tetapi kalau pasien-pasien itu pasien khusus seperti pasien dengan imunokompromis ya seperti kanker, CA yang terlalu sudah sangat parah kemudian atau mungkin dia terlalu tua atau mungkin dia terlalu muda pasien-pasien pediatrik neonatus seperti itu sangat berisiko meskipun dengan cuci meskipun dengan sentuhan tangan saja kalau pasien itu adalah pada anak baru misalkan yang di situ adalah pada area NGD-nya, kemudian bakteri yang masuk ke dalam bayi tersebut, ya, resiko infeksi juga bisa banyak dan menyebabkan sepsis seperti itu. Oke, itu cuci tangan lah. Ada yang mau tanya tentang cuci tangan? Saya yakin teman-teman sudah bisa cuci tangan semua ya. Ini kira-kira mau kita absen satu nggak ya? Kalau cowok-cowoknya ini jam segini pada nggak pada on, dan ini pada kemana? Yang kelihatan tadi kalau cewek semua ini. Nggak ada ketua kelasnya cewek apa cowok ini? Mbak Fi ketua kelas Mbak? Bukan. Bukan, Ketua Mas. kelasnya siapa? Ketua kelasnya per Ketua angkatan kelasnya? beda, per kelas beda, Mas. Oh ini 2 kelas ya? Bukan 1 kelas ya? Oh, oke oke oke. Jadi gabungan ya kelas besar. Oke. Jadi kita lanjut ya. Kemudian APD. APD ini sebenarnya tujuan utama daripada alat pelindung diri itu adalah bagaimana melindungi kita dari paparan percikan dari pasien saat melakukan tindakan atau mungkin saat kita akan kontak dengan pasien ya. Nah, APD mulai atas sampai bawah saya yakin benar-benar juga sudah paham ya. Mulai dari atas sampai bawah itu APD-nya apa aja itu saya juga paham. Tapi tujuannya adalah melindungi mukosa kita atau kulit kita atau mungkin yang lain dari pajanan cairan tubuh pada pasien saat melakukan tindakan. Seperti ketika waktu kita tindakan operasi misalkan, kenapa harus menggunakan APD yang sangat lengkap? Karena memang jadi kalau misalkan pasien dengan operasi ya, itu dengan operasi itu kenapa dia menggunakan APD yang lengkap dari atas sampai bawah? Karena di situ ada pembedahan yang memang ketika terjadi perpindahan bakteri dari lingkungan atau dari tangan petugas ataupun dari yang lain kemudian masuk ke dalam luka bisa menyebabkan masalah infeksi di sana. Jadi seperti itu.
Nah, APD mulai dari atas kepala sampai kaki semuanya semua ada kaitan sendiri, tetapi yang kemarin memang banyak dipakai itu adalah salah satu adalah masker. Seperti itu. Memang dia masker sudah mulai pandemi dicabut, tetapi saat di rumah sakit biasanya sekarang masih diminta untuk menggunakan masker ya seperti itu. Nah, ini perlu diingat bahwa APD ini kita harus memahami prinsip-prinsip mekanismenya tadi. Kalau memang dia nular lewat droplet sama airborne, berarti APD yang wajib dipakai adalah masker. Ya, tapi kalau dia nular lewat sentuhan, itu wajib dipakai adalah sarung tangan. Jadi seperti itu. Kemudian juga alat pelindung diri ini sebenarnya adalah untuk melindungi cairan tubuh pasien ya. Kan harus dilepas dengan aman. Kalau memang sudah tidak dipakai, itu harus sudah dilepas. Jadi tidak ada lagi kita itu tulis-tulis pakai sarung tangan misalnya. Itu sudah nggak ada lagi. Atau mungkin sarung tangan yang harus dipakai membawa bahan sampling ke lab, tetapi masih dipakai terus sebagai ini dan lain-lain itu juga sudah nggak ada lagi. Jadi seperti itu. Nah ini jenis apa APD yang dilakukan? Mulai dari pelindung kepala, kemudian pelindung mulut atau hidung atau masker, kemudian ada kacamata, kemudian ada pelindung wajah, atau kemudian pelindung badan atau gaun, sarung tangan, sama sepatu. Itu wajib dipakai full ketika memang di ruang-ruang tertentu seperti ruang apa namanya di kamar operasi. Nah, apakah beda nanti teman-teman ketika profesi menggunakan sarung gaun atau mungkin jas lab ya kalau kita dulu bilang itu apakah sama tuh? Sebenarnya fungsinya mirip tapi kalau jas lab itu wajib dipakai karena identitas. Jadi seperti tapi ketika teman-teman sudah keluar dari area ruangan tersebut mau makan atau mau apa itu wajibnya adalah jas lab yang dilepas. Karena biar bakteri dari ruang perawatan tidak dibawa kemana-mana atau dari luar tidak masuk ke ruang perawatan seperti itu. Nah, tahapan-tahapannya penerapan APD itu kita harus tahu bagaimana cara memilih yang benar, cara penggunaannya, cara melepas dan bagaimana cara penyimpanannya ya. Cara pengumpulan APD mungkin ketika dalam kondisi sudah dibuang seperti itu. Nah ini kondisi penggunaannya harus digunakan sesuai dengan tepat ya, dan waktu ditentukan. Kemudian indikasi sesuai. Kalau memang dia nular lewat percikannya, contoh misalkan teman-teman, tapi kita nggak ada ya. Kalau di dokter gigi, ketika teman-teman dokter gigi itu melakukan sekali, kemudian atau melakukan yang lain yang pengeboran itu ketika ada percikan-percikan itu memang dia harus menggunakan alat pelengkap. Karena percikan-percikan itu kalau dia mengandung darah, ternyata pasien itu adalah pasien HIV, ya itu menjadi risiko. Atau teman-teman ketika teman-teman nanti stase pada gawat darurat, ketika teman-teman melihat pasien itu kecelakaan berdarah-darah, wajibnya adalah mau tidak mau harus menggunakan sarung tangan untuk memegang pasien atau memegang darah tersebut. Ingat teman-teman bahwa darah itu sangat banyak menularkan penyakit. Mulai dari penyakit seperti HIV yang tidak kelihatan atau hepatitis dan yang lain. Sehingga kalau ada cairan tubuh yang memang terlihat di sana ketika teman-teman mau kontak, berarti harus menggunakan wajib pakai APD yang benar. APD yang benar adalah ini mah adalah sarung tangan seperti itu. Kemudian juga APD ini harus memenuhi standar keamanan ya. Kalau memang dia harus steril, yang menggunakan APD steril. Tapi kalau yang menggunakan dia cukup bersih, itu bersih. Contoh seperti ini, kalau kita memasang infus, itu kita wajib menggunakan sarung tangan yang bersih. Karena dia tidak harus steril. Karena kita tidak boleh menyentuh jarumnya. Ya. Tapi kalau teman-teman mau pasang kateter, itu wajib pakai yang steril. Tidak boleh yang apa namanya menggunakan cairan bersih. Karena memang kateter ini nanti akan masuk ke area perkembangannya yang dapat menyebabkan masalah infeksi kalau ternyata tidak steril seperti itu. Kemudian ya, kalau memang APD sudah terkontaminasi dan tidak dipakai sudah dibuang. Kemudian tidak berbagi APD, maksudnya APD ini harus sekali pakai, tidak boleh dipakai ulang. Ada alat khusus seperti sarung tangan ya. Sebenarnya pada alasan apapun sarung tangan ini harusnya juga sekali pakai buang, tidak boleh dipakai lagi jadi seperti itu. Kemudian juga eh, segera lakukan APD setelah proses selesai, kemudian juga akan bersihkan tangan setelah melepas APD jadi seperti itu ada kebersihan. Nah ini teman-teman ya, intinya adalah kalau kita mau bedanya memakai dan melepas itu ada satu.
Kalau memakai itu sarung tangan yang bersih ataupun yang steril itu dipakai paling terakhir. Tapi kalau melepas sarung tangan atau area yang paling terkontaminasi itu wajib dilepas dulu. Jadi seperti itu ya. Kalau pakai ya mungkin dari head itu dari atas ke bawah. Tapi yang paling terakhir adalah sarung tangan itu sudah lebih medisi ya. Boleh baju dulu atau mungkin kita menggunakan cap dulu. Boleh kemudian apa namanya masker, kemudian baru sarung tangan itu bisa seperti itu. Tapi kalau melepas, area yang paling kotor itu dilepas dulu yaitu sarung tangan, kemudian gaun, kemudian habis itu baru yang lain. Bisa masker, bisa pelindung kepala ataupun yang lain ataupun juga seperti itu. Itu bedanya. Jadi kalau melepas, kalau memakai itu adalah area yang paling steril itu dipakai terakhir sarung tangan, tapi kalau melepas area yang paling kotor itu dipakai paling terakhir. Oke. Kemudian ini ya, memang kalau di dalam rumah sakit itu selalu ada namanya kepatuhan APD yang harus diukur yang bisa nanti masuk dalam penilaian karyawan yang nanti akan menjadi pilihan bekerja seperti itu karena dia harus patuh terhadap APD. Kemudian oke, Pak APD ada pertanyaan Pak? APD ada pertanyaan Pak? Ya, ini kita kemudian habis itu untuk alat ya, karena ini saya isi stop share dulu ya. Ada pertanyaan nggak tentang APD sama cuci tangan? Masih semangat nggak teman-teman? Jangan sampai nggak anu ya. Jangan sampai nanti kalau memang masih ada pertanyaan tidak sekarang nggak apa-apa, misalkan nanti boleh ya seperti itu. Oke, saya share screen ya. Ini tentang ketiga itu ini agak panjang ya, tentang bagaimana peralatan pengelolaan kesehatan dilakukan di SOPS kelihatan ya. Jadi kenapa latar belakang ini penting? Karena alat kesehatan ini kalau sudah terkontaminasi dengan cairan tubuh ataupun yang lain itu harus dilakukan pembersihan. Kemudian alat-alat ini akan masuk ke dalam jaringan darah, jaringan tubuh yang sangat rawan terhadap risiko infeksi di sana. Nah ini secara pengertian dekontaminasi itu adalah menggunakan menghasilkan mikroorganisme dari permukaan benda, kemudian tidak sampai mengeluarkan. Jadi seperti ini. Yang penting ini tidak mengeluarkan. Biasanya ini adalah pada alat-alat yang memang dipakai untuk yang kena darah seperti pinset, kemudian alat bedah dan lain-lain seperti itu. Nah, levelnya dekontaminasi banyak ya. Seperti ini, mulai dari penghancuran fisik saja, penghancuran penggunaan mekanismenya, kemudian ada sampai sterilisasi. Ya, kita bahas nanti di sana. Nah, secara klasifikasi itu anatomi ada tiga, terus Pauli, critical, semi-critical, dan non-critical. Kalau yang critical itu adalah yang peralatan yang masuk ke dalam jaringan tubuh atau pembuluh darah, seperti alat operasi, kemudian alat-alat yang memang dipakai untuk tindakan di medis, seperti itu. Kemudian kalau semi-critical ini adalah alat-alat yang memang masuk di hanya menyentuh mukosa saja. Seperti tapi sekarang sudah tidak banyak ya mukosa yang alat mukosa yang dipakai ulang. Rata-rata sekarang sudah dipakai sekali pakai buang. Seperti EPT, kemudian yang lain itu juga tambahnya adalah sekali pakai buang dan seperti itu. Kemudian kalau non critical itu adalah yang alat-alat yang tidak menyentuh mukosa ataupun jaringan tubuh hanya menyentuh kulit seperti tadi tensi, kemudian termometer dan lain-lain. Tapi kalau alat ini tidak dipakai, ditangani dengan benar, resikonya adalah dapat menularkan penyakit seperti penyakit herpes misalkan, atau orang bilang gudeg misalkan, atau mungkin skabies ya. Itu kalau dianulir lewat sentuhan, misalkan contoh ada pasien dengan skabies, kemudian tapi di TTV, terus kemudian ternyata termometernya atau mungkin alat tensinya tidak dibersihkan langsung dipakai orang lain. Nah itu menularkan ke yang lain itu menjadi tidak boleh juga. Nah, itu harus dibersihkan. Apakah tensi bisa dibersihkan? Tensi bisa dibersihkan karena yang dibersihkan adalah di apa namanya di kain yang dipakai untuk mindsetnya itu seperti itu. Nah, kemudian ini kalau memang alat kritikalnya itu ya, kalau yang dia memang harus masuk kritikal itu harus sterilisasi. Jadi alat-alat seperti operasi itu wajib disterilkan, tidak boleh tidak. Jadi kayak
gunting, kemudian pinset, dan lalu semua harus disterilkan. Tapi kalau yang hanya semi kritikal itu bisa dilakukan DPT. Itu biasanya pada apa namanya endoskopi gitu-gitu itu bisa DPT dibersihkan gitu. Atau kalau dulu memang nasofaringal tube atau mayo itu dipakai ulang, tapi sekarang sudah tidak pernah. Jadi sekarang pakai sekali pakai buang. Tapi kalau alatnya seperti untuk apa namanya untuk pemasangan ETT, apa namanya saya lupa ya, itu harus dibersihkan dengan baik, di DTT dengan baik karena mau dipakai. Atau salah satunya kalau masuk semi kritikal itu adalah seperti yang apa namanya ya itu tadi seperti mayo tadi ya, reservoir itu tadi itu kalau mau dipakai ulang itu harus di apa namanya di DTT kan. Seperti NGT teman-teman perawat nurse ya, NGT itu sebenarnya sudah saat ini sudah banyak yang tidak dipakai ulang, tapi sekali pakai tindakan selesai. Apalagi kalau memang pada pasien-pasien khusus seperti COVID dulu, NGT-nya khusus juga. Jadi dia menggunakan NGT-nya closed system. Yang mana resiko paparan kalau yang mau dibersihkan saja. Seperti stetoskop, kemudian apa, tensi, pressure, dan lain-lain juga cukup dibersihkan. Dibersihkan itu bisa dicuci biasa, yang mana bisa dicuci atau dilap dengan cairan khusus ya. Kalau sekarang sudah ada ready to use, tinggal disemprot, dibersihkannya sudah bisa. Jadi seperti itu. Nah, kita harus tahu teman-teman tentang CSSD, sterilisasi. Ya, kalau saat ini alat sterilisasi itu sudah tidak lagi kalau diterilkan harus semua di CSSD. Jadi semua harus menggunakan satu arah, tidak boleh berbenturan. Jadi di mana arah mana alat-alat kotor masuk, kemudian dikontaminasi sampai alat itu keluar, itu semuanya harus satu arah. Dan berbeda pintu dan berbeda loket yang tidak boleh bersimpangan seperti itu ya. Oke, nah ini contohnya kalau di minimalnya di CSSD kalau kita sekarang ini sterilisasi cuma dilakukan di CSSD ya ada kotor dia masuk kemudian dibersihkan di cleaning kemudian masuk ke area packing baru masuk ke area bersih penyimpanan dan diambil ya, kemudian ini kalau konsep pelayanan sterilisasinya ini masih masuk ke teman-teman paham ya bahwa sterilisasi ada yang menggunakan suhu tinggi uap atau uap panas kering atau menggunakan suhu rendah. Suhu rendah ini biasanya dipakai untuk alat-alat yang memang dari bahan plastik yang tidak bisa kena suhu panas seperti itu. Jadi ada bahan diterima yang kotor, kemudian terkontaminasi, dibersihkan, dicuci, kemudian dilakukan pengepakan, kemudian penandaan, kemudian baru disterilkan, setelah itu baru disimpan dan didistribusikan. Jadi semuanya seperti ini. Ya. Kemudian pembersihan ya banyak yang mulai dari bagaimana mekanikanya bekerja, ada chemicalnya dipakai sampai bagaimana temperatur yang dipakai. Jadi pencapaian suhu yang tadi yang memang misalkan harus disterilkan di atas 170 derajat selama 1 jam ya berarti harus sesuai dengan itu tidak boleh kurang dari itu. Kemudian cleaning ya pre-cleaning ini adalah pembersihan di awal yang tujuannya hanya menghilangkan partikel-partikel yang menempel di sana seperti darah. Dia biasanya menggunakan cairan enzimatik yang mengandung amilase, protease dan lain-lain yang memang tujuannya ketika ini dia dilakukan pembersihan di sini gampang kotoran gampang diangkat sehingga memang mudah dibersihkan. Terus kemudian ada cleaning, kalau cleaning sudah masuk dalam pembersihan di ruang sterilisasi, di mana memang dia menggunakan deterjen khusus, kemudian dia ada penyikatan secara halus dan lain-lain, kemudian juga menggunakan sesuatu yang kadang-kadang uh, mesin yang sudah tinggal dipasang, ditaruh, sudah selesai. Metode pembersihan teman-teman kalau sterilisasi ya ada pencucian manual, ada yang mesin. Tapi kalau yang di Malang ini lebih banyak yang manual, seperti itu. Kalau menggunakan mesin ya berarti harus menggunakan standar khusus yang memang pada rumah sakit besar dengan alat-alat yang khusus, yang memang sangat sulit dibersihkan secara manual. Nah, kalau pembersihan seperti ini berarti APD-nya apa? Ya, harus lengkap, mulai dari kepala, penutup wajah, masker, gaun itu harus dipakai semua karena percikan-percikan risiko pada air yang terkontaminasi tadi bisa masuk ke dalam petugas. Ya ini kalau manual ya boleh saja mesti dipakai manual, tapi misalnya ada perendaman dulu dengan cairan-cairan khusus seperti enzimatik, sehingga
tidak perlu digosok dengan ini kan juga sudah luntur. Kalaupun harus ada penggosokan, itu harus menggunakan sikat yang sangat lembut dan satu arah. Jadi harus ke depan saja pelan-pelan, tidak boleh bolak-balik. Karena percikan-percikan itu kalau pada kita sebenarnya itu adalah misalkan darah-darah yang sifatnya banyak penyakit seperti hepatitis atau HIV, ya itu hati-hati seperti itu. Jadi kalau mekanik jelas menggunakan alat ya, itu ada ultrasonic washer, washer disinfektor, kemudian yang lain-lain itu juga banyak juga. Memang itu lebih mudah dengan alat ditaruh, kemudian nanti bisa membersihkan sendiri. Tapi harganya cukup mahal sih ya. Kemudian prinsip umum pembersihan itu adalah penggunaan APD wajib. Jadi teman-teman kalau membersihkan alat harus menggunakan seperti ini. Tidak cukup hanya gaun, tapi harus yang tahan air. Karena apa? Kadang kadang-kadang ada percikan-percikan seperti itu. Kemudian data yang masih nempel ya, tapi seperti kemudian ada yang lain yang sangat berisik lengkap. Kemudian setelah dibersihkan maaf ya Betul kayaknya sih. terpental ya Bu. Iya, ya kita lanjut ya teman-teman. Semoga tidak mengantuk ya. Jadi ini kita lanjut ya. Kemudian kalau pada setelah yang dilakukan pembersihan itu biasanya nanti akan kita cek kemudian kita tata lagi ya. Jadi kalau sekarang ini teman-teman biasanya kalau dalam CSSD itu alat itu sudah langsung terpacking sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalkan alat untuk heading set ya sudah langsung heading set itu langsung terpakai. Sudah saya izin eh masang baterai dulu nih. Ya, sekarang ini sudah lebih bagus jadi tinggal ambil aja sudah cukup. Jadi seperti itu. Terus kemudian nah, pengemasan sekarang ini sudah sangat bagus, sudah ada menggunakan pouches atau menggunakan alat media lain yang memang sudah terkemas dengan baik ya seperti gambar-gambar ini, sehingga kita akan tahu bahwa memang kalau alat yang dikemas seperti ini dia bisa bertahan sampai 1 tahun atau 6 bulan sampai 1 tahun tergantung atas sterilisasinya. Tapi kalau sudah seperti ini kita akan lebih enak karena alat yang sudah sterilkan kemudian masuk dalam pengemasan seperti ini itu akan dapat menjamin ketika dipakai untuk tindakan bedah pun itu akan aman. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian metode pengemasan salah satunya bisa menggunakan ini. Apakah masih boleh menggunakan kain? Memang kain kadang-kadang masih dipakai teman-teman, tapi kain ini sebenarnya sudah tidak terlalu direkomendasikan karena kekurangan daripada kain itu adalah dia menyerap lembab dan dia tidak bisa jangka waktu lama membuat alat ini masih steril. Jadi yang paling direkomendasikan adalah menggunakan pouches yang tadi gulungan tadi atau menggunakan yang wrapping seperti ini, yang bahan khusus juga seperti ini digulung. Ya, kemudian juga dalam sterilisasi juga ada monitoring mulai dari bagaimana benar-benar ini dijakinkan bahwa benar-benar steril, kemudian juga eh, ditentukan dalam proses sterilisasi dan juga diketahui secara mungkin kalau memang ada masalah ya. Nah, ini indikator masih dari mekanik, kimia, dan biologi. Kalau mekanik ini ketika dia nanti steril itu akan berubah warna menjadi hitam dan yang pink tadi menjadi hitam. Jadi kalau ada alat indikator yang sudah masuk ke sana, kemudian di alat itu ternyata sudah berubah warna menjadi hitam, dan itu sudah steril. Jadi diyakini bahwa sudah masuk ke sana semuanya. Jadi sterilnya sudah bagus. Jadi standar suhu yang diharapkan sudah tercapai semua. Kalau yang mekanik ya, kita melihat daripada indikator yang ada di mesin. Itu biasanya kalau mesin sudah canggih, dia akan keluar indikatornya. Jadi berapa lama disterilkan dalam suhu
170 derajat misalkan itu dalam berapa waktu lama, dan bahkan sekarang ada alat yang memang dia bisa connect dengan internet di mana dia nanti akan bisa membuat grafik. Grafik itu nanti bisa kita lihat seberapa bagus saat itu masih dalam sterilisasi ketahanannya dan lain-lain seperti itu. Kalau indikator kimia seperti ini ya. Kalau indikator mekanik ini tadi before dan after akan kelihatan perubahannya. Jadi ada dari yang warnanya biru menjadi hitam seperti ini adalah indikator yang memang ada di sterilisasi ya. Kalau indikator ini sudah berubah, berarti semua orang akan paham bahwa oh alat ini sudah disterilkan dan sudah menjamin. Sehingga kalau terjadi infeksi karena ada macam-macam di sana itu bisa dilihat dari mana sih kira-kira seperti itu. Ini ya macam-macamnya nanti akan bisa dilihat teman-teman mulai dari tipe 1 sampai tipe 6 tergantung dari kebutuhannya ya. Kemudian ini kalau di dalam sterilisasi yang digunakan kita menggunakan bukan pouches yang plastik tadi, menggunakan eh, seperti ini ya, ini bisa ditaruh di plaster di luar. Dan kalau di luar ini kan nanti garis-garisnya akan berubah warna. Kalau berubah warna berarti oh alat ini sudah disterilkan. Tapi kalau belum berubah warna berarti bisa belum disterilkan. Jadi kita harus tahu di sana. Kemudian ini ya ada chemical juga yang bisa dipakai. Kemudian nah ini bagaimana alat steril dikemas dengan benar. Jadi sterilisasi itu sudah langsung satu set langsung sudah dikatakan memang apa namanya oh memang sudah steril jadi seperti itu yang tidak lagi tidak lagi diambil satu dengan corona diambil satu dengan tidak boleh seperti itu. Jadi kita akan tahu seperti itu. Kalau biologi kita ada beberapa caranya mulai dari ini sampai juga kalau kita mau membawa ke lab apakah dikatakan misalnya oh sudah disterilkan 6 bulan yang lalu kemudian masih enggak disterilkan seperti itu. Oke. Kemudian juga ini ada kalau hasil web swab ya lalu bisa dilakukan. Nah ini bisa dijadikan sebagai penelitian teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau meneliti kira-kira alat yang kuman apa yang paling banyak di alat itu bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ini referensinya, kemudian metode juga banyak mulai dari sterilisasi uap. Uap ini dalam menggunakan uap bertekanan ini dipakai untuk biasanya bahan-bahan dari linen dipakai seperti itu. Apa namanya dia suhu yang dicapai adalah 121 derajat Celcius 15 menit ataupun yang lain. Kalau ini adalah panas kering ini bisa dipakai untuk alat steril seperti alat motong, gunting dan lain seperti ini. Itu yang sudah didapat yang seharusnya itu adalah 170 sampai 160. Nah, beberapa alat ada yang tidak direkomendasikan kalau memang alat ini belum bisa menjamin bagaimana 180 derajat Celcius dicapai dalam 30 menit. Jadi beberapa sudah banyak ditinggalkan seperti itu. Kalau ini adalah hidrogen peroksida ini adalah untuk suhu rendah yang biasanya dipakai untuk alat-alat yang halnya plastik tidak ada kenapa nanti kemudian tapi alat seperti ini sangat beresiko karena dia juga termasuk ada residu yang beracun seperti itu ya. Itu juga sama ada dengan bahan khusus ya kemudian oksid dia biasa seperti itu. Nah kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan yang tidak direkomendasikan lagi itu adalah merebus kemudian makan UV. UV itu sekarang ini kan teman-teman kalau misalkan di kosmos ada menjumpai ya eh, alat sterilisasinya pakai UV nah itu sebenarnya tidak maksimal tidak direkomendasikan kembali pada alat-alat yang memang dipakai untuk memotong jaringan pemasukan jaringan. Kemudian ozon ataupun yang lain itu sudah di oven misalkan atau direbus misalkan itu sudah tidak direkomendasikan. Kemudian waktu penyimpanan ya seperti ini yang paling benar tidak perlu ditumpuk digunakan sistem FIFO diatur sedemikian rupa ditulis sehingga kita tahu oh kapan alat itu disterilkan kira-kira masih steril atau tidak seperti ini ya. Kemudian persyaratan penyimpanan seperti ini ada indikatornya ada rapi, kemudian bersih, ada indikator suhu yang harus dicapai, misalnya gitu. Kemudian waktu transportasi alat juga harus menggunakan alat khusus seperti kotak itu yang dimana memang ketika memang masih terkontaminasi tidak sampai mengontaminasi petugasnya seperti itu ya. Jadi kemudian keuntungannya kenapa ada CSSD karena semua sudah dilakukan dengan efisien dengan orang tertentu dan tugas di ruangan hanya tinggal cukup membutuhkan apa nanti. Oke, itu aja. Ini adalah referensi teman-teman dari CSSD nanti. Nah, CSSD itu adalah salah satu unit di PPI
yang kepala ruangannya bisa dari perawat. Jadi kalau teman-teman nanti tertarik dengan sterilisasi, kemudian mendalami sterilisasi, ketika sudah bekerja bisa menjadi kepala SSD dan itu menjadi peluang besar kita untuk mengembangkan diri. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau memang masih belum ada pertanyaan, nanti kita nyambung di hari yang lain ya. Ada pertanyaan? Iya, silakan Mbak Rizky. Silakan Mbak. Langsung Eh, open ya. Baik, terima kasih sebelumnya, Nars. Perkenalkan, saya Rizky Nurfadil dari kelas reguler 2. Saya izin bertanya, Nars. Untuk rumah sakit itu, seluruh rumah sakit itu apakah harus memiliki alat sterilisasi yang, terutama yang mesin jenis, apakah semuanya alat-alat itu harus punya? Sama untuk melakukan sterilisasinya itu sendiri, berarti setiap alat yang sudah selesai digunakan itu langsung masuk ke mesin sterilisasi ataukah menunggu alat-alat yang lainnya, jadi sekalian seperti itu ya, Nurs. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rizky ya. Pertanyaan luar biasa lebih bagus ya. Jadi kalau terkait dengan alat, memang jumlah kecukupan alat itu harusnya setiap rumah sakit cukup. Sehingga tidak lagi pinjam alat, itu tidak lagi. Karena gini, sekarang ini sterilisasi nyetingnya itu adalah per set. Jadi contoh, kalau kita mau bicara rating set, yang isinya adalah gunting, kemudian pinset chirurgis, gunting apa namanya, gunting kecil, gunting yang jaringan, kemudian pinset ada dua. Nah, berarti kalau mau standarnya harus ada itu, yang memang kesemua itu harus ada dalam satu set. Jadi tidak lagi ngambil alat guntingnya saja, mau ngambil alat ini saja itu nggak boleh. Jadi semuanya harus satu set. Dan memang semua harus terpenuhi dengan baiknya. Sehingga kalau kita bicara lagi dalam UGD misalkan, tidak lagi jumlahnya, oh UGD punya gunting 5 tidak, tapi alat heading setnya UGD ada 5. Alat mungkin kateter set misalkan ada 5 seperti itu. Terus kemudian apakah alat ini harus segera dikotorkan? Iya. Jadi kalau alat itu sudah kotor, segera harus dilakukan pencucian. Minimal dilakukan dry cleaning. Jadi dry cleaning ini dilakukan di ruang-ruang perawatan. Setelah dipakai langsung ada perendaman otomatis sebelum dibawa ke CSSD. Nah, yang melakukan sterilisasi itu nanti adalah CSSD. Nanti yang mengemas, yang mensterilkan, kemudian yang menandai, memberikan penanda, itu semuanya ada di CSSD. Dan seperti itu. Nah, nanti kalau memang ada kesempatan, silakan main-main ke rumah sakit RSI Unisma. Itu di CSSD kami itu, nanti kalau misalkan sama Bu Ika boleh ya, itu silakan ke sana mungkin main-main boleh. Itu kalau di kami CSSD kami itu banyak jendela, banyak kaca, sehingga kalau ada mahasiswa praktek yang mau melihat kegiatan kami tidak perlu masuk. Jadi cukup dari luar itu kelihatan, oh ini dari alat kotor diterima di mana, kemudian gimana cara nyucinya, kemudian bagaimana cara mengemasnya, kemudian setelah kemas disterilkan di mana, kemudian disimpan di mana, dan kami di mana, itu boleh. Kalau memang nanti sewaktu-waktu ada diisi tentang hospital tour, ya monggo, atau mungkin ada praktek, karena di kami juga menerima mahasiswa praktek, terutama dari Brawijaya juga ada yang praktek. Jadi seperti itu ya, Mbak Rizky ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, pertanyaan yang lain? Ya, terima kasih, Nurs. Sudah pada hilang, pada ngantuk, atau pada kemana ini? Kalau Bu Ika ini desainnya aja masih semangat ya? Hmm. Ya, yuk adik-adik, ini kesempatan yang langka ini bisa bertemu dengan Pak Awan. Ya, monggo. Teman-teman kalau di keperawatan, intinya jangan fokus pada perawat saja ya. Silahkan mengembangkan entrepreneurnya, kita bisa jadi direktur kok. Ya semoga berdoalah. Ada deh, di Lampung itu sudah ada perawat yang sudah jadi direktur. Jadi kita bisa pun jadi direktur. Dan kalau kita bisa berkembang, kemampuan kita tidak hanya jadi manajer keperawatan, tapi bisa jadi manajer umum, manajer SDM, atau manajer-manajer ini juga bisa kita capai atau waktu direktur. Di mana Pak tadi ya? Sudah jadi direktur? Seperti itu ya. Di Lampung atau di mana ya? Itu Oh, memang direkturnya sudah perawat. Kalau di RSU Wisma belum, Bu. Mungkin nanti wakil direktur aja dulu. nah ini Pak Awan ini kandidatnya ini. Mungkin tunggu MMRS selesai dulu, Bu.
Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain teman-teman. Oke, kalau tidak ada saya kembalikan ke berikut ini. Nanti kalau memang ada pertanyaan atau teman-teman sedang di Malang dan lewati RSUD semua, kalau mau mampir monggo. Kantor saya ada di lantai 8 di bagian pengembangan bisnis dan strategi. Tapi kalau di PT juga masih di sana. Jadi nanti monggo kalau mau ada diskusi dan lain-lain atau mau ada penelitian di sana monggo. Nanti tesis masih banyak judul di kami yang bisa diambil. Skripsi juga banyak yang bisa diambil. Hmm. Ya, monggo saya kembalikan ke Bu Ika, Bu. Oke, matur nuwun sangat Pak Awan atas hari ini menyempatkan ya untuk memberikan materi adik-adik terkait dengan PPI. Ini pertemuan pertama dengan Pak Awan, nanti masih berlanjut ya sampai minggu depan. Nah, mungkin nanti akan insya Allah ketemu langsung ya Pak Awan ya hari Senin di kampus Dieng ini tempatnya. Iya, iya, Pak. Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Awan. Kalau begitu kita bisa tutup untuk sesi hari ini. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas.